warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi cerdas Indonesia, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita hari ini adalah pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah Ananda, kita akan uraikan satu persatu pokok-pokok pikiran yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok pikiran pertama atau pokok pikiran persatuan. Pokok pikiran pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini menegaskan bahwa pertama, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diterima aliran negara persatuan. Yang kedua, negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ketiga, negara mengatasi segala macam paham golongan dan paham individualistik. Penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau individu. Dalam hal ini, setiap warga negara itu wajib mengutamakan kepentingan bersama dibanding kepentingan sendiri. Dan pokok pikiran ini merupakan penjabaran dari sila ketiga Pancasila. Contoh perilaku yang sesuai dengan pokok pikiran persatuan diantaranya: pertama, menjaga kerukunan keluarga. Kedua, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Ketiga, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan. Keempat, tidak menghina atau merendahkan orang lain. Masih banyak yang lainnya contoh yang bisa kita berikan. Pokok pikiran kedua atau keadilan sosial. Pokok pikiran kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini menegaskan bahwa pertama, menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, merupakan suatu kausa finalis atau sebab tujuan, sehingga dapat menentukan jalan serta aturan yang harus dilaksanakan dalam Undang-Undang Dasar. Ketiga, untuk sampai pada tujuan tersebut dengan modal persatuan. Keempat, merupakan pokok pikiran keadilan sosial. Dan pokok pikiran ini merupakan penjabaran dari sila kelima Pancasila. Dalam hal ini, kita harus menghormati hak setiap orang karena setiap orang punya hak dan kewajiban yang sama yang diakui oleh negara. Contoh perilaku yang sesuai dengan pokok pikiran keadilan sosial diantaranya: pertama, memberikan kesempatan berpendapat saat rapat keluarga. Kedua, tidak memilih-milih dalam berteman. Ketiga, memberikan simpati kepada warga yang terkena musibah. Keempat, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pokok pikiran ketiga atau pokok pikiran kedaulatan rakyat. Makna yang terkandung dalam pokok pikiran ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini adalah: pertama, konsekuensi logis bahwa sistem negara dibentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Kedua, mengedepankan azas musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang ketiga, pokok pikiran ini merupakan penjabaran dari sila keempat Pancasila. Contoh perilaku yang sesuai dengan pokok pikiran kedaulatan rakyat diantaranya: pertama, menyelesaikan permasalahan keluarga dengan musyawarah. Kedua,
menghargai pendapat teman. Ketiga, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Keempat, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Pokok pikiran keempat atau pokok pikiran ketuhanan. Makna yang terkandung dalam pokok pikiran keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini adalah yang pertama, bahwa pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti yang luhur. Yang kedua, menegaskan bahwa pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa mengandung pengertian takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ketiga, pokok pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung pengertian menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Keempat, pokok pikiran keempat ini merupakan dasar moral negara yang pada hakikatnya merupakan suatu penjabaran sila pertama dan sila kedua Pancasila. Secara tersirat, pokok pikiran ini menegaskan kepada pemerintah dan perangkat hukum lainnya untuk tetap menerapkan budi pekerti kemanusiaan yang baik dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Contoh perilaku yang sesuai dengan pokok pikiran ketuhanan ini diantaranya adalah: pertama, beribadah tepat waktu. Kedua, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan agama. Yang ketiga, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Keempat, mengembangkan sikap toleransi kepada pemeluk agama lain. Dan masih banyak contoh-contoh perilaku yang harus kita kembangkan berdasarkan pokok-pokok pikiran yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini. Baiklah Ananda, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Terima kasih.